Halo, perkenalkan nama saya Alia Nurul Rahmadina dengan NIM 22963244 dari kelas 22 IK 9, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Amikom Yogyakarta. Saya berasal dari Sumedang, Jawa Barat, dan kini saya sudah berusia 20 tahun. Sebelumnya, saya belum pernah menjadi pemimpin di organisasi mahasiswa atau pendidikan atau sosial kemasyarakatan dan lain-lain. Namun seandainya saya dapat menjadi pemimpin, saya ingin menjadi pemimpin di ABP. ABP adalah Amikom Business Park, yaitu sebuah inkubator yang menunjang startup untuk berkembang. Nah, sebenarnya saya sudah masuk ABP ini sebagai volunteer sejak tahun lalu. Sejak saya masuk ke sana, saya cukup tertarik untuk menjadi pemimpin atau koor yang dapat membantu mahasiswa untuk menjadi volunteer di ABP. Jadi ABP ini merupakan sebuah startup ekosistem builder yang aktif berkontribusi di Yogyakarta. Awalnya ABP ini merupakan kerjasama antara Universitas Amikom dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Nah, dengan nama Inkubator Industri Telematika Yogyakarta. Beriringan dengan berakhirnya program tersebut, Amikom ini dikelola secara mandiri di bawah unit Yayasan Amikom dan berganti nama menjadi Inkubator Amikom Business Park atau ABP. Nah, Inkubator ABP ini memiliki beberapa program untuk berkontribusi menumbuhkan ekosistem industri digital di Yogyakarta. Contohnya ada Startup Talk, ada Startup Clinic, dan lain-lain. Jadi salah satunya itu ada Startup Talk. Nah, Startup Talk ini sebagai wadah untuk mahasiswa ataupun para pelaku usaha yang ingin melakukan sharing pengalaman di Startup Talk. Jadi para mahasiswa itu akan mendapatkan pengetahuan baru dari para narasumber yang merupakan pelaku usaha startup. Oke. Nah, semua program dari ABP ini terbuka untuk umum, sehingga tidak hanya mahasiswa Amikom atau alumni Amikom yang dapat mengikutinya. Jadi bagi siapapun yang ingin datang untuk sekedar berkonsultasi, networking, bisa datang ke ABP. Nah, lokasi ABP ini ada di basement 5 Universitas Amikom Yogyakarta, Jalan Ring Road Utara, Ngeringin, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Nah, selanjutnya visi dan misi. Dan di sini visi saya menjadikan ABP sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan bagi ekosistem startup, di mana semua anggota dapat berkembang dan berkolaborasi untuk menciptakan solusi untuk startup yang membutuhkannya. Nah, untuk menunjang visi tersebut, saya memiliki 3 misi, yaitu 1. Menciptakan kolaborasi baik antara tim maupun lintas perusahaan, sehingga kami dapat mengembangkan potensi dan mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian yang kedua, pengembangan keahlian dengan menyelenggarakan pertemuan rutin, pelatihan atau workshop, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada pengembangan inovatif dengan menyediakan akses yang memungkinkan anggota untuk mengembangkan idenya. Nah, itulah visi dan misi saya. Ya, selanjutnya bagaimana saya memulai proses memimpin. Pertama-tama saya akan mengidentifikasi lingkungan kerja termasuk anggota dan masing-masing pekerjaannya. Kebetulan di ABP ini memang ada beberapa divisi.
ada divisi social media engagement, content writer, event manager, desain grafik, dan videografi. Oke, nah saya juga akan menganalisis satu persatu karakter setiap orangnya agar saya tuh dapat secara mudah menentukan gaya kepemimpinan, model kepemimpinan, dan lain-lain. Setelah itu saya akan memilih koordinator di masing-masing divisi. Orang yang saya pilih harus mempunyai etika dan bertanggung jawab atas tugasnya. Setelah itu saya juga akan melakukan koordinasi yang efisien antara satu divisi dengan divisi yang lain dan maupun anggota. Selanjutnya, cara saya untuk menjelaskan kepada anggota dan pengikut agar bisa mencapai tujuan bersama. Nah, langkah pertamanya yaitu menjelaskan kepada anggota mengenai tujuan bersama dengan komunikasi yang efektif dan mudah dipahami. Saya akan memberikan rincian job desk yang harus dikerjakan. Nah, saya juga akan membuat planner mengenai pekerjaan apa yang harus dikerjakan, deadline-nya, dan rincian lainnya. Saat membuat planner, saya akan melibatkan anggota dalam pembuatannya. Saya akan mendengarkan semua suara dan memberikan umpan balik yang baik. Selain itu, saya juga akan menunjukkan benefit dalam kegiatan ini, sehingga semua orang dapat semangat kembali untuk mendapatkan benefit tersebut. Bagaimana cara saya menghadapi masalah yang akan datang, baik internal maupun eksternal? Nah, untuk mengatasi masalah internal, saya akan mengidentifikasi apa permasalahannya, lalu melakukan rapat untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Sedangkan untuk menghadapi masalah eksternal, saya akan melakukan identifikasi yang juga melibatkan anggota, lalu saya akan melakukan pertemuan untuk melakukan penyelesaian masalah dengan pihak eksternal. Selanjutnya, gaya kepemimpinan apa yang akan saya pakai? Ialah gaya kepemimpinan demokratis. Saya akan membina hubungan baik dengan bawahan, serta menghargai dan menerima aspirasi mereka dengan senang hati. Saya akan menghargai, mendengarkan, dan mewujudkan aspirasi mereka. Saya juga akan menggunakan gaya kepemimpinan atau mode kepemimpinan partisipatif, yaitu melibatkan anggota dalam kegiatannya, lalu persuasif, yaitu mengajak dan membujuk anggotanya, dan ada edukatif, yaitu mengembangkan potensi anggotanya sehingga anggota dapat kembali bergairah, bersemangat, dan mencapai targetnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas